Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya-Allah taala diberkahi oleh Allah taala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Syahadat yang kita ikrarkan, syahadat yang kita baca siang dan malam, makna dan konsekuensinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat inilah yang harus kita realisasikan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang sifatnya zahir maupun itu ibadah yang sifatnya batin. Konsekuensi dari kalimat yang agung ini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Allah Subhanahu wa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, "Qul katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yalid, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak beranak. Walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, oleh karenanya
Kezaliman terbesar dan terburuk di alam semesta ini adalah ucapan dan keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari yang tiga. Oleh karena buruknya ucapan atau keyakinan mereka ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir, dan kita pun tidak boleh ragu untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 73, "Laqad kafara alladzina qalu", sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, "Innallaha tsalitsun tsalatsa", bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari yang tiga. "Wa ma min ilahin illa ilahun wahid", padahal pada hakikatnya tidak ada ilah selain dari ilah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling buruk adalah mereka sungguh sangat lancang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa memiliki anak, sehingga umat al-Islam azani Allahu ayyakum, hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir bumi runtuh, dan hampir-hampir gunung-gunung hancur lebur akibat perkataan mereka yang sangat mungkar dan sangat buruk tersebut. Bahkan ucapan mereka ini adalah salah satu ucapan terburuk yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 88 sampai dengan 91, "Wa qalu", dan mereka berkata, "Ittakhadzar rahman walada", Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman memiliki anak, kata mereka. "Laqad ji'tum syai'an idda", Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan keras perkataan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idda", sesungguhnya kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar dan sangat buruk. "Takadus samawati yatafattarna minhu", oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir 7 lapis langit terpecah. "Wa tansyaqqul ardu", dan hampir-hampir bumi terpecah belah. "Wa takhirrul jibalu hadda", dan hampir-hampir gunung-gunung tersebut runtuh. "Anda'u lirrahmani walada", ketika mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 116, "Wa qalu", dan mereka berkata, "Ittakhadzallahu walada", mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanahu, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah. "Ballahu ma fis samawati wal ard", bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. "Kullun lahu qanitun", semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a, yang miris adalah ketika ada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai kaum muslimin, sembari tersenyum manis memberikan ucapan selamat atas kekufuran mereka tersebut. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang membantu agar perayaan orang-orang kafir tersebut bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan dalih toleransi dan persatuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dari jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan", janganlah kalian saling tolong-menolong, janganlah kalian saling bersinergi, janganlah kalian saling memfasilitasi, janganlah kalian saling bahu-membahu tolong-menolong dalam rangka dosa dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. "Wattaqullah", dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha syadidul iqab", karena sesungguhnya akibat atau hukuman Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Bahkan ada di antara kita kaum muslimin, i'adzan billah, yang ikut menghadiri perayaan daripada mereka tersebut. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semua, "La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim", janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah, atau janganlah kalian memasuki gereja-gereja kaum musyrikin pada di saat mereka merayakan hari perayaan mereka. "Fa inna sukhta", alasannya kata beliau adalah karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanzilu alaihim, sedang turun terhadap mereka tersebut.
beliau juga berkata, ibta'idu a'da Allahi fi ayadihim. Jauhilah orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir pada perayaan-perayaan mereka. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga pernah berkata, wala yajuzu lil muslimin, tidak boleh sama sekali bagi kaum muslimin, huduru a'yadil musyrikin, menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir, menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin. Bittifaqi ahli ilmi, ini sesuai dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala jami'a. Sungguh ini adalah suatu realita yang sangat menyakitkan bagi kita semua. Ini adalah sikap dan adab yang paling buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mungkin sebagian di antara kita mengucapkan selamat terhadap perayaan dan keyakinan mereka ini adalah perkara yang enteng dan sepele. Akan tetapi, sungguh demi Allah, ucapan mereka tersebut tidak bisa diterima oleh langit, tidak bisa diterima oleh bumi, dan tidak bisa diterima oleh gunung-gunung. Sehingga hampir-hampir mereka semua terpecah, runtuh dan luluh lantak karena perkataan buruk dan mungkar yang dianggap sepele oleh mereka. Bukankah dari kecil umat al-Islam kita sudah fasih membaca siang dan malam firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Lalu kenapa kita masih berani dan lancang mengatakan ucapan selamat yang secara tersirat maknanya adalah selamat atas keyakinan Anda yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari yang tiga. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Lalu kenapa kita masih memberikan ucapan selamat dan tahniah atas kesesatan mereka yang sangat luar biasa tersebut? Bukankah yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa taala malah justru mengingkari keyakinan sesat dan batil mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, qala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, inni Abdullah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengatakan aku adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Atani al-kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepadaku sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116, wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, attakhiduni wa ummi, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini min dunillah, dua ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhanku, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak pantas, tidak layak bagiku untuk berkata sesuatu yang bukan hakku. In kunta qultuhu, kalaupun aku mengatakan perkataan itu ya Allah, faqad alimtahu, maka sungguhnya engkau mengetahui, ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, sementara aku tidaklah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sesungguhnya engkau wahai Tuhanku adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, tahukah kita bahwa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau rela disiksa oleh tuannya, dijemur di padang pasir di bawah teriknya matahari yang sangat panas, dengan ditindih sebongkah batu besar di atas dadanya karena mempertahankan keyakinan Allahu Ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempertahankan keyakinan lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Sedangkan kita umat al-Islam yang hidup merdeka dan tidak pula disiksa hanya karena takut kehilangan dunia yang hina ini, hanya karena takut dijauhi, dan hanya karena takut dikatakan tidak toleran, berani dan lancang memberikan ucapan selamat
atas kesesatan dan kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, Natal dan Tahun Baru tidak diragukan lagi adalah bagian dari perayaan dan ritual orang-orang kafir. Maka haram bagi kita mengucapkan ucapan selamat dan tahniah kepada mereka. Ketika kita mengucapkan ucapan selamat dan tahniah kepada mereka, itu sama halnya dengan mengakui keyakinan mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Haram bagi kita mensiarkan syiar-syiar dan simbol-simbol mereka, baik berupa topi, baik berupa pakaian, ucapan, nyanyian dan yang semacamnya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, beliau mengatakan, wa ammat tahniatu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi. Adapun memberi ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, fa haramun bil ittifaq. Maka ini adalah perkara yang diharamkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Mithlu an yuhanniyahum bi a'yadihim wa sawmihim. Seperti seorang muslim memberi selamat kepada orang-orang kafir atas perayaan-perayaan mereka. Fayaqulu, ia berkata misalnya, Aidun mubarakun alaik, perayaan yang diberkahi atasmu. Au tahanna bihadzal aid, atau ia mengucapkan misalnya, selamat bergembira atas perayaan ini. Wa nahwuhu, dan yang semacamnya. Fahadha, kata beliau, fahadha in salima qailuhu minal kufri. Kalau yang mengucapkannya ini pun selamat dari kekufuran karena ucapannya ini, fahuwa minal muharramat, maka minimal ia terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bimanzilati an yuhanniyahu bisujudihi lis-salib. Maka ucapannya tersebut setara dengan ucapan selamat karena sujud kepada salib. Bal dzalika a'zamu itsman 'indallahi wa ashaddu maqta minat tahniyati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wartikabil farjil haram wa nahwihi. Bahkan kata beliau, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mengucapkan selamat minum khamr, selamat minum khamr, selamat membunuh, selamat berzina dan yang semacamnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa katsirum mimman la qadra lid-din indahu. Kebanyakan orang yang tidak punya pengetahuan agama yang mumpuni, yaqa'u fi dzalik, terjatuh kepada dosa ini. Wala yadri kubha ma fa'al, dan mereka tidak mengetahui buruknya perbuatan tersebut. Ummatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sikap kita kepada orang-orang kafir dan perayaan-perayaan mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir, "la a'budu ma ta'budun," aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud," dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. "Wala ana 'abidum ma'abattum," dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma'abud," dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. "Lakum dinukum waliyadin." Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kalian perayaan kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku, bagiku perayaanku. Ummatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Inilah sikap dan toleransi kita sebagai seorang muslim sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, sebagaimana haramnya kita ikut merayakan Natal, maka demikian pula halnya dengan ikut merayakan malam pergantian tahun baru. Karena malam pergantian tahun baru ini adalah merupakan salah satu kesatuan dengan perayaan Natal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat ibadur rahman, hambanya ar-rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yashhaduna az-zura," yaitu mereka, kata para ulama, penafsirannya di sini, yaitu mereka yang tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir, tidak menghadiri perayaan-perayaan kaum musyrikin.
Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka selalu menjaga, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," barang siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk, kata Rasulullah SAW, daripada kaum tersebut. Maka bagaimana caranya kita melalui pergantian malam tahun baru? Maka tuntunan syariat kita adalah laluilah malam tersebut sebagaimana malam-malam sebelumnya kita melaluinya. Laluilah malam pergantian tahun baru sebagaimana para petani di lereng-lereng gunung melalui malam-malam mereka. Mereka keluar bekerja di pagi harinya, kembali di sore harinya mereka beristirahat, dan di subuh harinya mereka bangun untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin fi Palestin. Allahumma aslih ulata umurina wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana سووا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد كما صليت على محمد كما باركت على Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.